Kami dari kelompok 2 Bahasa Indonesia ingin mempresentasikan terkait hasil penelitian kami yang berjudul Dampak Variabilitas Cuaca Jatinangor terhadap Dinamika Kekebalan Tubuh Mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Seperti yang sudah kita semua ketahui bahwa Indonesia memiliki kondisi cuaca yang sangat dinamis. Luasnya yang membentang dari Sabang hingga Merauke mengakibatkan setiap wilayah di Indonesia memiliki kondisi geografis serta kondisi cuaca khasnya masing-masing. Hal ini tentunya dapat berpengaruh terhadap kondisi kekebalan tubuh manusia. Hal ini juga menarik perhatian kami untuk meneliti terkait aspek biometeorologi, khususnya mengenai kondisi kekebalan tubuh mahasiswa ITB akibat dari perubahan ataupun kondisi cuaca di Jatinangor. Penelitian ini kami rasa cukup relevan mengingat mahasiswa ITB yang berasal dari berbagai daerah yang berbeda sehingga menuntut mereka untuk terus beradaptasi khususnya dari kekebalan tubuh mereka itu sendiri terhadap kondisi cuaca di Jatinangor. Berangkat dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik variabilitas cuaca di Jatinangor dalam skala harian. Yang kedua, bagaimana implikasi variabilitas cuaca di Jatinangor terhadap kondisi kekebalan tubuh mahasiswa ITB. Dan yang ketiga, bagaimana pola adaptasi mahasiswa ITB terhadap variabilitas cuaca di Jatinangor. Berdasarkan rumusan masalah tersebut juga, kami menentukan 3 tujuan penelitian. Yang pertama, mampu mengidentifikasi karakteristik variabilitas cuaca di Jatinangor dalam skala harian. Yang kedua, mampu mengetahui implikasi dari variabilitas cuaca di Jatinangor terhadap kondisi kekebalan tubuh mahasiswa ITB. Dan yang ketiga, mampu mengidentifikasi pola adaptasi mahasiswa ITB terhadap variabilitas cuaca di Jatinangor. Nah, yang selanjutnya yaitu ada anggapan dasar dan hipotesis. Anggapan dasarnya bahwa tubuh memiliki kemampuan untuk beradaptasi sesuai dengan lingkungan melalui homeostasis dan aklimatasi. Namun, perubahan cuaca seperti suhu, kelembaban, dan kualitas udara tetap dapat mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Karena itu, orang yang baru berpindah ke daerah dengan kondisi cuaca yang berbeda berpotensi memiliki gangguan kesehatan selama proses penyesuaian tubuh berlangsung. Yang selanjutnya itu ada hipotesis. Hipotesis sesuai dengan teori pengamatan awal dan rumusan masalah penelitian, yaitu mahasiswa Institut Teknologi Bandung Kampus Jatinangor mengalami gangguan kekebalan tubuh akibat perbedaan kondisi cuaca di Jatinangor. Selain itu, setiap mahasiswa diperkirakan memiliki dampak kesehatan dan pola adaptasi yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik cuaca di daerah asal masing-masing. Kemudian, metode penelitian yang kami menggunakan pendekatan deskriptif untuk membedah karakteristik dan pola aktivitas fenomena secara mendalam, dikombinasikan dengan metode komparatif. Pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis perbandingan kondisi geografis antara daerah asal subjek dan lingkungan Jatinangor, guna memetakan pengaruhnya sebagai variabel luar. Selanjutnya, untuk memperkuat validitas temuan, kami menerapkan analisis kuantitatif dengan metode survei. Merujuk pada Sugiono untuk memotret opini, perilaku, serta hubungan variabel sosiologis dan psikologis sampel, secara teknis, data dihimpun secara efisien menggunakan kuesioner digital berupa Google Form, yang ditargetkan kepada mahasiswa ITB yang berkuliah atau menetap di Jatinangor. Penelitian ini menjamin penuh kerahasiaan, identitas, dan privasi seluruh responden. Sebelum masuk ke analisis, kita harus tahu dulu nih sebenarnya cuaca itu apa sih? Jadi cuaca adalah kondisi atmosfer di suatu tempat pada waktu tertentu. Berbeda dengan iklim yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, cuaca berlangsung dalam jangka waktu yang pendek. Cuaca itu bisa dengan cepat berubah. Misalnya pada pagi hari cuacanya cerah, kemudian pada siang hari menjadi mendung, sore atau malam hari bisa saja terjadi hujan. Cuaca juga memiliki beberapa variasi parameter seperti suhu, kelembapan, tekanan, kecepatan dan juga arah angin, visibilitas atau jarak pandang, dan juga tutupan awan. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana cara BMKG bisa menentukan cuaca apa yang akan datang di esok hari? Nah, rahasianya ada di parameter cuaca. Tiap harinya BMKG akan mengukur suhu, tekanan udara, dan juga kelembapan udara. Fungsinya bukan untuk menentukan kapan kita harus mengangkat jemuran, tetapi hal ini juga sangat krusial untuk keselamatan penerbangan, sektor pertanian, dan juga peringatan dini dari bencana. Di Jatinangor sendiri, karakteristik cuacanya cenderung stabil, tetapi tetap mengikuti pola. Contohnya, di bulan April, suhu udaranya ada di kisaran 19 hingga 30 derajat Celcius, dengan siang yang hangat dan juga malam yang dingin.
Nah, uniknya di Jatinangor, tekanannya umumnya berada pada di atas 950 hektopascal dengan angin tenang yang dominan berhembus ke arah barat laut. Nah, untuk menghadapi cuaca kayak gitu, tubuh kita memiliki benteng pertahanannya sendiri, yaitu sistem imun. Ini adalah bentuk kerjasama antara sel, jaringan, dan juga organ tubuh kita dalam melawan patogen yang masuk ke tubuh kita. Sistem imun memiliki dua jenis, ada yang bawaan untuk perlindungan awal, dan juga ada yang adaptif untuk perlindungan spesifik. Keduanya bahu-membahu membuat tubuh kita tidak gampang tumbang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor cuaca terhadap kekebalan tubuh. Perubahan pola cuaca ternyata dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan juga kekebalan tubuhnya, baik secara langsung maupun melewati perantara seperti makanan, air, ataupun udara. Terdapat beberapa faktor risiko kekebalan tubuh terhadap perubahan pola cuaca, seperti saat suhu dan curah hujan berubah, jumlah nyamuk bisa bertambah, sehingga penyakit seperti DBD, chikungunya, dan juga malaria lebih mudah menyebar. Selanjutnya, yaitu cuaca ekstrim seperti banjir atau kekeringan juga bisa membuat akses air bersih berkurang. Akibatnya, risiko penyakit yang ditularkan melalui air seperti diare menjadi lebih tinggi. Kemudian pada sektor pangan juga terdampak. Cuaca yang tidak menentu dapat mengganggu hasil panen sehingga berpengaruh pada ketersediaan makanan dan juga kondisi gizi masyarakat. Dari sisi kualitas udara, angin dapat membawa polusi maupun mikroorganisme yang memicu gangguan pernapasan, misalnya asma dan juga penyakit paru. Cuaca yang berubah-ubah juga dapat memperparah beberapa penyakit yang sudah ada, seperti asma ataupun gangguan sistem imun. Tidak hanya itu, cuaca ekstrim dapat memicu bencana seperti banjir, badai, dan juga kekeringan yang dapat berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Dan yang paling sering terlupakan, kondisi ini juga berpengaruh pada kesehatan mental karena dapat menimbulkan stres, kecemasan, bahkan trauma. Selanjutnya ada respon kekebalan tubuh. Perubahan cuaca ekstrim dan fluktuasi suhu dapat mempengaruhi respon kekebalan tubuh kita. Saat tubuh harus terus beradaptasi dengan perubahan suhu, sebagian energi digunakan untuk menjaga kestabilan kondisi tubuh sehingga sistem imun dapat bekerja kurang optimal. Akibatnya, efektivitas pertahanan alami tubuh menurun, terutama pada saluran pernapasan. Kondisi ini membuat kita lebih rentan terkena infeksi seperti flu, ispa, dan penyakit musiman lainnya. Oleh karena itu, menjaga daya tahan tubuh melalui istirahat yang cukup, pola makan yang bergizi, dan aktivitas fisik yang teratur menjadi sangat penting, terutama saat cuaca sedang tidak menentu. Kemudian selanjutnya ada pola adaptasi tubuh. Tubuh manusia itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan cuaca melalui mekanisme yang disebut homeostasis, yaitu menjaga kondisi tubuh untuk tetap seimbang. Saat cuaca panas, pembuluh darah akan melebar atau vasodilatasi sehingga panas lebih mudah dilepaskan. Sebaliknya, saat cuaca dingin, pembuluh darah akan menyempit atau vasokonstriksi untuk mengurangi kehilangan panas. Bahkan, tubuh memicu menggigil agar menghasilkan panas tambahan. Namun, kemampuan adaptasi ini memiliki batas. Jika perubahan cuaca terlalu ekstrim atau berubah-ubah dalam waktu singkat, tubuh dapat mengalami stres fisiologis yang membuat sistem imun bekerja kurang optimal. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan, terutama infeksi saluran pernapasan seperti flu dan ispa menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, menjaga tubuh tetap fit sangat penting agar proses adaptasi dapat berjalan dengan baik. Untuk gambaran mahasiswa ITB berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan kondisi iklim yang sangat beragam. Ada yang terbiasa dengan cuaca panas di daerah pesisir, ada juga yang berasal dari daerah yang lebih sejuk. Ketika memasuki lingkungan Jatinangor yang memiliki suhu relatif dingin dan cuaca yang seiring berubah, setiap mahasiswa akan memiliki proses adaptasi yang berbeda-beda. Sebagian mungkin mudah menyesuaikan diri, sementara yang lain lebih rentan mengalami penurunan kondisi tubuh atau gangguan kesehatan. Oleh karena itu, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan cuaca menjadi hal yang penting agar kesehatan tetap terjaga dan aktivitas perkuliahan dapat berjalan secara optimal. Sekarang, mari kita lihat dari hasil survei. Survei ini melibatkan 40 mahasiswa ITB yang berasal dari berbagai fakultas dan berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan diagram fakultas, responden didominasi oleh mahasiswa FITB dengan persentase 40%. Sementara itu, berdasarkan daerah asal, mayoritas responden berasal dari Jawa Barat dengan persentase sebesar 55%. Responden lainnya berasal dari DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera, Banten, Gorontalo, dan beberapa daerah lainnya, sehingga mencerminkan keberagaman latar belakang mahasiswa. Selain itu, hampir seluruh responden, yaitu 38 dari 40 mahasiswa, telah tinggal di Jatinangor kurang dari 1 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih berada
dalam proses adaptasi terhadap lingkungan dan cuaca di Jatinangor, sehingga pengalaman mereka dalam menghadapi perubahan cuaca menjadi menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, kita di sini akan membahas tentang analisis dari dampak. Nah, analisis dampaknya itu kita ambil dari kuesioner juga. Nah, yang dimana analisis dampak kesehatannya itu ada analisis dampak kesehatan pada fisik utama. Jadi mana perubahan secara drastis itu mampu menyebabkan dan memunculkan gejala infeksi ringan seperti flu, batuk, dan juga demam tinggi yang terjadi pada mayoritas mahasiswa. Nah, kemudian ada juga penurunan dari imunitas dan juga energinya. Nah, yang dimana dari periode pancaroba itu yang dimana mampu menurunkan daya tahan tubuh secara signifikan pada mahasiswa. Nah, efeknya itu apa sih? Jadi mahasiswa itu jadi mudah untuk terjangkit penyakit dan juga menjadi lemas dan serta kehilangan energinya. Kemudian ada juga yang mempengaruhi yaitu adalah dampak pada kerentanan suhu ekstrim. Nah, kerentanan suhu ekstrim ini itu cuaca panas itu menjadi salah satu pemicu utamanya. Nah, yang dimana itu dapat membuat tubuh itu cepat lelah dan juga kehilangan energi. Nah, selain itu juga ada cuaca dingin dan juga hujan berkepanjangan. Nah, hal ini itu biasanya menjadi salah satu faktor yang sering dialami oleh mahasiswa apabila mereka terjangkit sakit. Nah, sehingga mahasiswa itu jadi mudah terjangkit penyakit seperti flu, demam tinggi, dan juga batuk-batuk. Jadi seperti itu dari analisis dampaknya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang analisis adaptasi. Nah, analisis adaptasi itu apa sih? Sebuah adalah analisis yang kami buat agar nantinya kita bisa meminimalisir dan bisa mengurangi dampak negatif yang terjadi secara berkelanjutan. Nah, ada apa aja sih? Yang pertama yaitu adalah ada adaptasi preventif, yaitu adalah di mana mahasiswa itu diminta untuk selalu membawa yang namanya perlindungan cuaca seperti payung, jaket, dan juga masker. Nah, diusahakan atau kami menyarankan untuk menggunakan jaket yang ada pelindung kepalanya agar kepala kita tidak secara langsung terkena paparan dari sinar mataharinya atau panas matahari. Nah, kemudian ada juga adaptasi perilaku dan juga aktivitas. Nah, yang dimana hal ini tuh bertujuan pada saat terjadi cuaca ekstrim seperti hujan badai ataupun panas yang terik, itu kita tidak terkena hal tersebut secara langsung yang dapat membuat perubahan suhu pada tubuh kita berubah secara drastis. Nah, dengan cara kita bisa membatasi aktivitas di luar ruangan. Nah, hal ini ada pengecualiannya, yaitu adalah ketika adanya mata kuliah wajib yang dari perkuliahan atau secara umum. Nah, kemudian ada juga yang namanya adalah manajemen kesehatan mandiri. Nah, manajemen kesehatan mandiri itu meliputi nutrisi dan istirahat. Nah, yang dimana mahasiswa itu diusahakan tuh selalu menjaga pola makan dan juga pola tidur kita. Nah, itu bisa kita atur secara teratur supaya yang pertama untuk pola makan biar kita mempunyai energi secara terus-menerus dan kita tidak kehabisan energi. Kemudian untuk istirahat agar tubuh kita bisa kembali pulih dan energi kita bisa dipakai secara maksimal nantinya. Nah, kemudian ada juga suplemen dan juga olahraga. Nah, suplemen dan olahraga itu yang dimana kecenderungan ada beberapa orang yang selalu menggunakan suplemen dan juga aktivitas yang berat. Nah, hal ini tuh sangat mungkin sedikit beresiko karena tubuh kita juga memerlukan istirahat yang cukup. Nah, kita bisa mengkonsumsi suplemen seperti vitamin dan juga melakukan aktivitas olahraga yang ringan. Nah, seperti itu teman-teman untuk analisis adaptasinya. Oke, jadi kita sudah berada di bagian penghujung video. Dari bagian analisis adaptasi tadi adalah bagian akhir dari penjelasan dari materi ini. Nah, saya selaku perwakilan dari kelompok ini, saya mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata ataupun ketidakjelasan perkataan kami dalam menjelaskan materi. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan saya, Ardo, selaku perwakilan dari kelompok ini izin menutup dari video ini. Terima kasih semuanya.